seperti abang saya bilang cukup lama. Karena saya harus mendampingi beliau, kemudian saya juga harus membawa istri saya. Mungkin nanti aktifnya ya di bulan-bulan April lah, karena dalam pengalaman waktu saya mengembalakan di NTT, istri saya ini sudah juga di payudaranya. Cuman saya selalu rubah sekarang pemikirannya. Dulu sakit itu tidak dia pikirkan karena dia melayani anak-anak. Terus di sekolah. Jika apa yang saya buat, dia terima saja. Yang penting dia bisa melayani. Lewat masuk di Sukabumi pun hal yang sama, karena melayani. Namun di tahun 2024 ini dia masuk masa pensiun, nggak melayani lagi. Walaupun di waktu di Sukabumi masih ya keluar masuk kamar mandi, tapi dia tetap senang karena melayani anak-anak. Namun sekarang ini saya bilang, kalau hari-hari kamu begini, ya kapan mau sembuhnya? Maka waktu Kiki bilang istirahat dulu kemarin, saya udah pergi. Saya bawa dia ke sini, jalan. Saya bawa abang itu keluar. Di sini jalan ada terapi, ada di sini. Nanti tiap hari harus, saya katakan harus untuk digerakkan. Nanti saya bawa juga ke rumah sehat untuk melayani di sana, sambil makan makanan yang sudah disiapkan. Jadi dengan pelayanan itu mungkin dia akan apa? Akan berubah situasi kondisi. Ya memang mungkin makanan-makanan ini luar biasa, karena selama ini makanan-makanan yang cocok kita, tapi sekarang makanan-makanan yang cocok untuk Tuhan. Jadi dalam hal ini bagi istri saya ini ya mungkin jadi kadang-kadang saya harus bantunya, kalau dia setengah saya masih untuk saya setengah. Jadi jangan sampai dia bilang jangan sampai saya lebih sehat di sana itu. Jadi ya ini kalau supaya bisa cocok begitu. Baik. Info. Karena saya begini. Pada sahabat yang indah ini, saya mau membawa pemikiran kita kepada kebenaran Tuhan. Kalau saya boleh katakan kebenaran yang sejati. Ketika saudara dan saya tanpa memahami ini dengan benar, maka pandangan kita terhadap keselamatan masih goyah. Itulah sebabnya saya berikan judul pada sahabat yang kita ini, kepastian janji keselamatan. Kepastian janji keselamatan ini memang betul-betul ada dan nyata jika kita pahami dengan lebih baik. Saya ambil ini dari Keluaran 3 ayat ke-14. Aku adalah aku, Yahweh. I am that I am. Namun kalau kita baca tanpa memahami sejarahnya, kita jadi bingung. Ada orang mengatakan, oh itu kata Yahweh nggak boleh sembarangan. Kalau bangsa Yahudi, bangsa Israel harus dia tutup mata, bunuh, segala macam. Karena memang pengertiannya belum sampai kepada Tuhan Yesus lagi pun mereka tidak tahu. Namun pengertian Yahweh di sini adalah pengertian yang betul-betul Allah mau membuka semuanya kepada kita. Nah, saudara dapat bayangkan, saya boleh melihat dari sejarahnya, ya, dari sejarahnya ini. Ketika manusia jatuh dalam dosa, yang datang siapa? Manusia dari Tuhan? Tuhan. Dia datang.
Ketika bertumbuh manusia itu, berapa lama sejak jatuh dalam manusia jatuh dalam dosa, manusia memanggil Tuhan? Ada pernah pelajari? Ada pernah pelajari? Setelah lahir anaknya Enos, baru orang memanggil, manusia memanggil Tuhan. Artinya dia berbakti. Adam mendapatkan Set berapa lama? 130 tahun. Set mendapatkan Enos berapa lama? Total dari itu adalah 235 tahun. Kejatuhan manusia membuat masalah. Adam, dalam tulisan Roh Nubuat, Adam hari-hari membawa anak-anaknya ke pintu gerbang taman Eden. Kalau saya boleh katakan, ya dia nyatakanlah, nah dulu papa tinggal di sana. Kalau sekarang saya sudah punya cucu, maka saya katakan, cucuku, dulu opung tinggal di dalam. Kalau saya sudah punya cici, maka saya cici, dulu saya tinggal di sana. Namun oleh karena kesalahan kita keluar. Tapi satu saatlah kita akan kembali ke sana. Itu janji. Dan itu diteruskan Adam. Terus, tapi baru berapa lama orang menyebut nama Tuhan? 235 tahun. Setelah anaknya Enos. Tapi itu lama. Walaupun Adam sudah ingatkan, nggak mau tahu. Dan akhirnya setelah Nuh lahir, manusia sudah bukan melihat kembali kepada apa yang dinyatakan oleh Adam. Manusia sudah memikirkan apa? Dia memikirkan melalui inteleknya sendiri. Berarti kalau saya boleh katakan, Nuh, air bah datang ke atas dunia ini setelah 1050 tahun. Saya sudah hitung sebabnya mengapa ada setelah Enos, setelah Metusala, setelah Henok, semua itu ada. Saya cuma hitung semuanya. Air bah datang setelah manusia, setelah ciptaan kurang lebih 1050-an. Itu nanti ada lagi pelajarannya, tetapi saya mau ambil gambaran bahwa manusia sebelum air bah sudah begitu jahat sampai Allah menyatakan apa gimana? Sampai Allah menyatakan kecenderungan manusia sudah apa? Berbuat dosa, berbuat dosa. Kecenderungan, artinya kecenderungan apa itu? Berpotensi lebih besar, ya, lebih besar. Maka Allah menyatakan kepada Nuh, bukan Nuh yang bertolak, bukan Nuh yang bertanya, Tuhan, Bapak, ini sudah berjalan tidak. Tetapi para malaikat melaporkan surga. Kecenderungan hati manusia sudah berdosa. Maka Allah memutuskan, aku berikan waktu seberapa lama? 120 tahun. Jadi Allah tadi pertama dia datang, manusia berdosa, Allah datang. Hei, gimana suara? Maka setelah itu datang lagi. No, aku berikan waktu, datang lagi. Tuhan Allah ke dunia ini. Jadi saya mau supaya cerita orang arti Yahweh ini. Dari Abraham, dari Nuh sampai kepada Abraham itu 10 keturunan. Dari Adam sampai kepada Nuh 10 keturunan. Jadi dari Abraham ini muncul kepada anak-anaknya juga cukup lama.
Nanti ada pelajarannya. Dan akhirnya mengapa Abraham dipanggil keluar dari tanah Ur Kasdim? Karena dari turunan itu sudah kembali seperti apa? Zamannya Nuh kembali. Maka dipanggillah Abraham. Abraham, keluar kau dari sana. Aku akan menjadikan keturunanmu untuk menyatakan kebenaran. Ini yang menjadi apa? Yang menjadi pelajaran. Jadi kenapa pahami dengan baik? Kita tidak ada baik. Dari Abraham sampai kepada Musa cukup lama. Bagaimana manusia itu sudah berbaur semuanya? Coba lihat sebelum Musa ada, ketika Allah mau membinasakan Sodom dan Gomora, itu kan datanglah 3 orang ke rumah Abraham. Abraham potong, kasih makan. Itu mau dibinasakan. Aduh, janganlah. Bagaimana kalau ada 50? Oh, kalau ada 50 aku nggak sama, aku tidak binasakan. Kenapa kenapa Abraham mengatakan jika ada 50? Saudara pernah berpikir? Ya? Mengapa Abraham menawarkan 50? Saudara pernah berpikir? Ya, mungkin sudah lebih jelasnya lagi. Dia mengingat keponakannya Allah. Oke. Apa ada? Seperti cek ada. Turunkan lagi. Akhirnya harus dibinasakan. Lot, dia panggil anak-anaknya. Wow. Ada anaknya yang menyatakan yang menerima panggilannya. Bapak, Sodom dan Gomora sudah begini, masa kalau dibinasakan? Sudah benar itu Tuhan. Sudah benar itu. Bagaimana bisa begitu? Akhirnya apa? Adam, Lot dengan istrinya, dengan 2 anak perempuannya ditarik keluar. Jadi Allah turun kembali kepada Lot. Begitu juga dengan apa? Begitu juga dengan bangsa Israel yang sudah bersebar di tanah. Semua Allah turun. Bangsa Israel sudah tidak mengerti lagi mana Allah yang benar, mana Allah yang baik. Disinilah Musa dipanggil sehingga dia nyatakan kepada Musa, aku adalah aku, I am that I am. Ini mau menyatakan, menunjukkan akan tindakan Allah yang sebenarnya untuk mengatakan kepada Musa, aku ingin dikenal sebagai Allah yang hadir dan aktif. Ini yang kita perlu pahami dulu, sehingga perkataan Yahweh ini jangan sampai kita tabu menyatakan Yahweh. Arti Yahweh kita apa? Bahwa memang Allah turun kepada kita. Itulah sebabnya ketika Yesus datang ke dunia ini, Yesus juga mengatakan apa? Aku ada. Sama dengan pernyataan kepada Musa. Yang nyatakan kepada Musa siapa? Yesus sendiri. Sebelum menjadi manusia. Maka ketika Yesus, maka dia nyatakan apa? Immanuel. Immanuel. Allah bersama. Namun sebelumnya ketika Musa membawa bangsa Israel keluar, apa? Dirikanlah Ka'bah supaya aku hadir. Itu adalah apa? Iya, aku ada.
Aku akan ada bersama kamu. Masa sekarang ini dalam buku Wahyu mengatakan juga kalian aku yang ada yang lalu, aku ada sekarang, dan aku yang akan ada. Itulah dia. Saat sekarang ini, saudaraku, agape mau menyatakannya. Aku yang sudah ada dulu, dan ada sekarang, dan yang akan datang dulu. Di rumah agape ini bisa terjadi. Saya akan mau buka supaya kita pelajari pelan-pelan arti Yahweh yang sesungguhnya, supaya saudara dan saya jangan perlu lagi bila mana datang kepada Bapa yang sebenarnya, nama yang sebenarnya, maka apa yang ada dalam diri kita akan terpulih. Ingat waktu Yesus ada di atas dunia ini, saya ambil contoh kepada 4 orang yang membawa orang sakit. Bayangkan kalau tidak percaya 4 orang yang membawa kawannya yang sakit, kalau dia boleh sembuhkan, dia mau bongkar rumah, bisa dimarahin dia. Tapi dia tidak peduli, dia bongkar itu rumah, dia turunkan kawannya dan sembuh kawan kita. Begitu juga dengan kita. Kita harus percaya, bila mana kita mau percaya, maka kita harus bereskan diri kita satu dengan yang lain. Supaya demikian, kuasa Allah itu ada. Kuasa Allah itu ada. Dan pasti ada. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya di sini, ya, saya akan nanti membuat pelajaran-pelajaran. Saya akan datangi, saya akan buat pelajaran, kemudian kita akan belajar ini Alkitab. Enak. Jika saudara dan saya sudah pahami ini Alkitab dengan lebih baik, baru kita ngerti mengapa keselamatan itu kita harus miliki. Sama seperti abang saya, kepulihan istrinya yang terputuskan, dan itulah kerinduan Allah. Yang Yesus kenal, ingat, yang Yesus kenal siapa? Yang mengenal, yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Pemulihan. Itu pemulihan. Mungkin keadaan kondisi sekarang kita tidak bisa 100% memulihkan. Namun kemuliaan itu ada di mana kita pulihkan pikiran kita pulihkan pemahaman kita pulihkan juga hubungan kita dengan saudara kita. Dengan perpuluhan ini hidup kita akan lebih kuat dan sehat. Kiranya Tuhan memberkati kita.